Kalau dulu hadirat Tuhan begitu nyata, lantas apa buktinya hadiratnya masih nyata hari ini? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kali ini kita masih mempelajari seri Kitab Keluaran, dan hari ini kita pelajaran ke-11 dengan judul Rumah Tuhan. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami mendorong sahabat Inverse untuk mendalami secara pribadi pelajaran pekan ini melalui buku e-book yang telah ada di tautan deskripsi video ini sebelum atau sesudah menonton video pelajaran kali ini. Baik, saya bersama dengan Angel, ada Gary, dan juga Pendeta Evan. Shalom. Shalom. Pendeta boleh pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, mohon pengertian dari sorga untuk menjadi bagian kami ketika kami mempelajari firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab pelajaran Inverse. Berikan kami kuasa untuk memahami, terlebih menghidupkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat Inverse, kita belajar dari Keluaran pasalnya yang ke-25. Kami akan membacakan ayat 1 sampai ke 9 saja. Keluaran pasal 25 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba, jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Oke, pelajaran kita pekan ini tentang rumah Tuhan mungkin telah menjadi tema sepanjang triwulan lalu ya, kalau sahabat Inverse ingat ya. Nah, tapi sebelum kita membahas pada Keluaran 25 tentang pembangunan kemah suci, kita boleh mungkin sedikit memberikan alur ya, atau latar belakang juga apa yang terjadi selama periode Tuhan memberikan hukum sampai pada perintah untuk membangun tempat kudus bagi Tuhan ini, Pak Pendeta. Ya, jadi dalam pengalaman rohani bangsa Israel ini, setelah Tuhan berikan 10 hukum ya, atau 10 perintah yang kita sudah pelajari di minggu-minggu yang lalu, ada peraturan-peraturan lain juga yang Tuhan tambahkan. Itu kita bisa baca di Keluaran pasal 21, 22 dan seterusnya. Itulah yang kita sebut kemarin peraturan-peraturan sipil yang mengatur hubungan antar sesama mereka dan lain sebagainya. Nah, sejak mereka keluar dari Mesir, bahkan ketika mereka masih ada di sana, penyertaan Tuhan itu sebenarnya Tuhan sudah tunjukkan nyata-nyata kepada mereka. Sejak tulah-tulah dalam perjalanan Tuhan menyertai, dan juga di dalam segala tantangan yang ada. Nah, dalam masa ini Tuhan juga ingin membuat sebuah alat peraga, simbol ataupun sebuah lambang bahwa Dia ada bersama dengan umat-umatnya setiap waktu ketika Dia perintahkan kepada Musa untuk membangun sebuah kemah suci atau rumah Tuhan yang kemudian nanti kita juga sebut dengan bait suci di zaman Salomo karena sudah dibangun secara permanen. Jadi ini adalah sebuah lambang, simbol, alat peraga yang kita bisa gambarkan sebagai bentuk yang nyata yang bisa dilihat secara langsung, secara jasmani, bagaimana Tuhan beserta dengan umat-umatnya. Oke, berarti pelajaran ini akan menggambarkan Tuhan seperti tetangga yang ingin membangun rumah berdampingan dengan umatnya, begitu ya Pak Pendeta ya. Dan kalau begitu, tadi sudah dijelaskan Pak Pendeta konsep kemah suci ini seperti apa dan alasannya apa. Mengapa pembangunan kemah suci ini dianggap perlu untuk membantu bangsa Israel merasakan hadirat Tuhan? Ya, kalau kita belajar dari kisahnya dan sudah dibahas sebelum-sebelumnya bahwa mereka terbiasa akan
peribadatan di Mesir, di mana dewa-dewanya terlihat seperti dewa Ra, dewa Anubis, itu terlihat jelas besar kalau di Mesir. Nah, ini kenapa perlu? Karena orang Israel pada saat itu mereka harus melihat bentuk dari kehadiran tersebut. Itulah sebabnya dibangun kemah Tuhan, dan juga contoh-contoh lain mungkin dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa melalui Tuhan, bantuan Tuhan, itu mereka harus melihat kayak mana contohnya, dan juga contohnya satu lagi adalah tiang awan. Itu mereka perlu terlihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Iya, sedikit menambahkan Kak, di dalam peribadatan kemah suci kita tahu dalam pelajaran triwulan yang lalu ada yang namanya ibadah pagi dan petang ya. Nah, di ibadah pagi dan petang ini Tuhan ingin mengajarkan kepada umat-umatnya, yaitu bangsa Israel pada saat itu, bahwa perlu setiap waktu dan setiap saat membangun hubungan dengan Tuhan melalui peribadahan di tempat kemah suci itu. Maka dari itu adalah salah satu alasan mengapa Tuhan menjadikan ataupun membangun kemah suci untuk menjadi tempat di mana tempat itu sebagai tempat berlindung dan juga tempat masuk dalam hadiratnya Tuhan setiap saat gitu. Oke. Dan dalam pembangunan kemah suci ini tadi kita sudah baca bahwa Tuhan meminta persembahan sukarela ya di Keluaran 25 ayat 2. Mengapa harus sukarela? Kenapa? Ini kan untuk tempat kudus Tuhan. Kenapa bukan sesuatu yang diwajibkan atau dipaksakan? Dan apa mungkin pelajaran bagi kita orang muda saat ini? Ya, jadi betul sekali ya, Tuhan mau dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan sukacita dan sukarela kita lakukan, bukan karena terpaksa ataupun karena dorongan motif yang lain. Dalam kita menurut kepada Tuhan, dalam mengikuti perintahnya, dalam memberikan persembahan ataupun sumbangan untuk pembangunan, Tuhan menghargai hati orang-orang yang dengan sukacita dan sukarela, bukan karena terpaksa atau karena motif yang lain. Jadi sahabat-sahabat orang muda, Tuhan mau kita dengan sukacita, sukarela mungkin melayani, sukacita, sukarela kita melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, termasuk mengembalikan persembahan, persepuluhan, memberikan sumbangan. Itu harus diawali dulu dari motif hati yang tulus dan sukarela. Karena itulah yang Tuhan amat sangat hargai. Tuhan tidak menilai berapa besar, berapa jumlah, tapi Tuhan melihat ketulusan hati yang rela dan sukacita dari hati sanubari yang paling dalam. Oke, amin. Dan tadi kita bahas juga bahwa Tuhan tuh terlihat ya secara fisik, dan hadiratnya itu nyata ya. Tadi sudah di-mention Pak Pendeta Gary dan Angel. Seperti lewat tiang awan, terus pada kemah suci ini akhirnya ada Shekinah ya, dan atau Yesus itu sendiri juga ya. Nah, bagaimana nih kita tetap yakin bahwa Dia hadir di zaman kita, di mana semua itu tidak lagi terlihat? Oke Kak, kalau mungkin dulu Tuhan berfirman langsung dari kata-katanya, dan umat-umatnya langsung mendengar. Sedangkan pada zaman ini kita sebenarnya kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sebenarnya kita memang tidak mendengar langsung kata-kata Tuhan, tapi kita bisa membaca melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Pasti kita bakal sering namanya kalau kita follow the Bible, tidak tahu ya, tapi pengalaman pribadi aku ketika follow the Bible, kadang pelajaran yang dibacakan itu ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi di kehidupan aku dan bagaimana cara mengatasinya. Kayak gitu Kak. Ya, menambahkan Kak, kalau dari Bang Giri mengatakan bahwa bisa merasakan hadirat Tuhan meskipun tidak bisa dilihat oleh mata di zaman ini melalui bacaan firman, ada juga dari hal yang lain, tetap sama dari Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bisa memampukan kita untuk merasakan bahwa Tuhan itu hadir dan dekat dengan kita. Pada saat kita merasa bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya, sedang bergumul tentang hal perkuliahan atau mungkin hal-hal di masa muda kita, Roh Kudus ini memampukan kita untuk merasakan hadiratnya Tuhan, seperti kita didekat di sebelahnya Tuhan gitu. Roh Kudus ini membuat kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada bersamamu dan Dia akan selalu mengingatkanmu melalui damai sejahtera yang Roh Kudus berikan, bahkan melalui
firman-firman yang terkadang terlintas dalam pikiran kita. Terkadang seperti itu. Kalau misalnya kita dalam kejadian sedang bergumul atau mungkin sedang kering dan tidak tahu kemana arahnya, terkadang firman Tuhan itu terlintas dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Allah mengasihimu dan yang lainnya. Begitu, Iya. Kak. Oke. Jadi memang bagaimana kita boleh merasakan itu semua, memang balik lagi kita harus punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan ya Pak Pendeta ya. Ya. Dan kalau enggak ya gimana kita mau peka kalau misalnya ada firman di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Karena di Alkitab disebutkan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus ya. Makanya kita harus menyadari bahwa Tuhan diam di hidup kita, di tubuh kita ini. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Kita lanjutkan diskusi ini. Meskipun gereja sekarang ini tidak langsung sejajar dengan tempat kudus Tuhan ya pada zaman perjanjian lama, namun mungkin bagaimana kita boleh membantu agar gereja-gereja kita ini menjadi tempat di mana orang bisa merasakan hadirat Tuhan kita. Ya, mungkin bagaimana supaya orang merasakan hadirat Tuhan dengan tingkah laku kita, bagaimana kita melayani sesama kita ya Kak. Karena untuk menurut pengalamanku pribadi kalau sedang pergi di luar area Jakarta ke gereja-gereja lain, ke misalnya contoh daerah Malang, di situ aku sangat senang sekali ada satu gereja. Jadi ketika kita datang benar-benar disambut, bahkan sampai ramah sekali. Kita nganggap biasanya terkadang ada gereja yang ada tamu datang langsung semua lihat ke belakang. Ini merasa kayak bukan kita seperti orang asing. Orang asing ya. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk melayani atau servis mereka sebagai memang saudara kita di dalam Tuhan, bukan tamu yang orang asing yang datang ke rumah kita. Ya, jadi prinsip di Perjanjian Lama tentu masih tetap berlaku di hari ini ketika orang-orang di Perjanjian Lama membangun hubungan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan lain sebagainya, maka itu pun secara prinsip hari ini kita lakukan ketika kita berkumpul di gereja atau di tempat-tempat di mana kita beribadah. Namun yang kedua juga tadi seperti yang Gary sampaikan,
Di mana ada persekutuan umat Tuhan, di situ harus dipraktekkan hubungan dalam cinta kasih, mengasihi satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, mempraktekkan hal-hal yang Tuhan lakukan, mempedulikan sesama yang lemah dan lain sebagainya. Maka ketika hal-hal itu ditampilkan, maka itu akan menunjukkan bagaimana suasana daripada bait suci atau kemah suci itu juga secara prinsip ada hari ini. Nah, di samping itu ada hal yang sangat penting yang teman-teman orang muda harus pahami, bahwa konsep bait suci ataupun kemah suci atau yang disebut dalam buku kita ini rumah Tuhan, ini adalah sebuah doktrin yang sangat khusus yang Alkitab berikan kepada kita, yang disebut dengan doktrin sanctuary. Bahkan boleh kita katakan ini adalah salah satu distintif doktrin dari Gereja Masih Advent Hari ke-7, bahwa konsep bait suci atau Ka'bah itu semua digenapi nanti memang melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi itu memiliki satu pengertian yang sangat dalam, karena itu adalah sebuah lambang, ilustrasi atau simbol dari rencana keselamatan yang diwujudkan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau gereja atau rumah ibadah sekarang sebenarnya lebih cocok kepada apa yang dulu disebut dengan sinagog, bukan bait suci atau kemah suci. Karena sinagog-sinagog di zaman Yahudi itu juga ada tempat mereka beribadah, berkumpul seperti itu. Tapi kalau bait suci kita tahu, karena semua upacaranya tadi sudah berakhir ketika Yesus sudah mati, maka upacara-upacara di bait suci atau di Ka'bah itu tentu di zaman sekarang kita tidak lagi lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Tuhan juga memberikan kuasa ya untuk orang-orang pada saat membangun kemah suci itu secara khusus. Keterampilan yang mungkin tadinya beliau nggak punya, tapi akhirnya Tuhan memberikan itu secara khusus. Seperti Bezaleel itu disebutkan di Keluaran pasal 31 ayat 2 dan 3. Nah mungkin boleh berbagi ya teman-teman, pernah nggak mengalami mengalami Tuhan memberi kuasa gitu kepada kamu untuk melakukan sesuatu yang mungkin kamu belum pernah lakukan, dan itu adalah suatu hal yang sulit gitu, suatu hal yang penting gitu. Mungkin boleh sharing. Ya, tentunya pasti dalam pelayanan di gereja ya Pak. Apalagi mungkin karena terkadang gereja tidak tersedia semua SDM yang mampu. Contohnya kalau misalkan di gereja yang sekarang aku jalani ini untuk terkait media memang masih kurang. Jadi aku emang nggak pernah nyentuh namanya media, tapi dengan diberikan tanggung jawab sebagai mungkin operator, apalagi juga di Public Campus Ministry, kalau kalian ingat itu pertama kali megang namanya OBS untuk siaran KKR, dan itu cuman dapat waktu belajar 3 hari, dan puji Tuhan minta tolong ke Tuhan supaya berjalan dengan lancar. Dan walaupun memang hari pertama ada miss sedikit, cuman ketika hari-hari berikutnya Tuhan menolong kita bisa melewati hal yang sulit tersebut. Ya, kalau kesaksian dari Angel Kak, barangkali sama dengan Kak Geri di bagian pelayanan juga pastinya. Dulu tuh Angel dikenal sebagai orang yang pemalu. Kalau anggota jemaat Angel mungkin lihat video ini gitu ya, nonton bersama-sama dengan kita, Angel tuh dikenal sebagai orang yang pemalu dan gak mau untuk berbicara secara terbuka. Cuman hanya untuk orang-orang seperti abang dan kakak Angel ajak ngobrol di gereja. Tapi pada satu hari ada kesempatan di mana ada partisipan Vesper yang gak available untuk menjadi speaker pada buka sabat hari itu. Di situ beliau mengechat Angel dan bisa nggak gantiin kakak ini bahannya gitu. Aku bingung, aku tanya Tuhan kalau ini bagianku, maka bukan pakai kekuatanku ya Tuhan, aku mau lepas, tapi aku mau kekuatan daripadamu. Terus dapatin firman-Nya, aku approve, aku bilang, oke, aku bisa Kak ngambil pelayanan. Di situ aku menangis-nangis sebelum Vesper karena aku nggak mampu Tuhan, aku orangnya celat lidah seperti halnya si Musa ini. Kalau ngomong pasti terbata-bata dan gugup. Tapi pada hari itu, di hari pertama aku pelayanan di Vesper gitu, Tuhan memampukan aku untuk berbicara. Ada saja yang muncul dalam hatiku yang Tuhan katakan ini, saksikan tentang yang ini yang pernah kau alami dalam hidupmu. Dan
setelah aku selesai membawakan bacaan ataupun firman di ibadah Vesper itu, aku menangis gitu. Tuhan kok baik banget ya bisa memampukan aku untuk berbicara. Seakan-akan itu bukan daripada aku, tapi memang benar-benar dari Tuhan gitu. Keesokan harinya di hari Sabat, orang-orang pada bilang, kamu jurusan psikologi ya Angel? Oh bukan, saya dari accounting Kak. Oh iya berbeda ya, lari sekali jalurnya katanya gitu. Terlihat seperti bukan anak accounting bahasanya, seperti anak psikologi dan yang lainnya. Enggak sih Kak, tapi Tuhan yang memampukan aku untuk melakukan itu. Begitu. Thank you for sharing ya Gary dan Angel, such a beautiful testimonies. Dan kalau kita bisa memilih gitu ya, mau pilih hidup di zaman apa? Di zaman bangsa Israel dengan tiang awan, terus ada Shekinah di kemah suci, atau di zaman Yesus ketika bisa melihat dan menyentuhnya secara langsung, atau di zaman saat ini yang tidak bisa melihatnya secara fisik. Dan mungkin dari setiap zaman ini apa yang bisa membuat zaman ini unik gitu, dan dari keunikan ini apa yang justru menjadi tantangan di masing-masing zaman itu? Ya, kalau dari Angel pribadi Kak, zaman yang terbaik yang aku pilih barangkali dari 3 yang Kak sebutkan tadi adalah zaman yang saat ini, yang dimana Tuhan mempercayakan aku untuk hidup dan berdiri di sini. Karena saat Tuhan meletakkan engkau di zaman yang saat ini, artinya Tuhan tahu bahwa engkau mampu dan dimampukan oleh dirinya. Dan hanya karena Tuhan saja engkau bisa berdiri sampai saat ini, tidak tergeletak dan jatuh. Dan kalau ditanya apa sih keunikan dari tiap-tiap zaman, ada keunikannya. Ya zaman waktu Musa bisa mendengar suara Tuhan, siapa yang tidak mau mendengar suara Tuhan? Pasti kita semua mau. Dan itu jadi kerinduan kita nanti di akhir zaman. Dan juga yang kedua, siapa yang tidak mau menyentuh, bahkan duduk diam di dekat kakinya Yesus seperti Maria? Semua orang pasti mau. Orang-orang yang merindukan Tuhan pasti mau. Tapi jika kita dipercayakan untuk hidup di zaman ini, artinya kita dimampukan Tuhan untuk lebih lagi menggapai, mencari, dan juga melayani Tuhan melalui pemberitaan Injil, dan dipercayakan Tuhan untuk menjangkau banyak orang di zaman-zaman yang saat ini. Amin. Ya, jadi memang kita sudah nggak bisa memilih memang ya, tapi kalau sekiranya tadi disebut memilih, unik juga zaman di Perjanjian Lama orang-orang Israel menyaksikan mukjizat-mukjizat yang spektakuler, tetapi yang menyedihkan bagi kita adalah mukjizat-mukjizat itu kadangkala tidak cukup juga menuntun mereka menjadi orang yang percaya dan mengikuti kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita berharap melihat mukjizat seperti zaman orang Israel dulu, dari pengalaman juga membuktikan mereka tidak cukup untuk percaya, walaupun mukjizatnya itu instantly miracle yang luar biasa seperti itu. Dan kalau zaman dulu, kalau berdosa itu mahal sekali, karena harus bawa domba dan sapi dan lain sebagainya. Bukan hanya mahal dari sisi harga, tapi juga dari pandangan orang banyak, karena dilihat orang dan lain sebagainya. Jadi ini adalah zaman kasih karunia yang sangat luar biasa, ketika Tuhan memberikan satu kesempatan kita untuk hidup, menikmati kasih karunia-Nya. Kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, kita langsung bertelut, kita minta pertolongan Tuhan, minta pengampunan. Maka teman-teman orang muda, zaman kita sekarang ini masih lebih zaman enak. Tidak seperti pepatah katakan, zamanku lebih enak toh, katanya. Zaman sekarang yang lebih enak. Karena kita hidup di dalam kesempatan yang luar biasa, kasih karunia yang luas. Tetapi jangan lupa, ada waktu di mana pintu rahmat akan berakhir. Jadi selagi pintu rahmat terbuka, gunakanlah kesempatan ini untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat di dalam pelayanan dan bagi sesama kita. Amin. Karena memang Pak Pendeta, aku pas baca pelajaran ini juga ngerasa kalau waktu dulu tuh benar-benar luar biasa itu ya, Shekinah itu muncul gitu ya. Itu bahkan cuma 1 tahun sekali Imam Besar boleh masuk ya Pak Pendeta. Jadi mungkin langsung ngerasa, kok saya ini manusia yang lemah ini kok bisa-bisanya Tuhan ada di sini, kok bisa-bisanya melanggar terus, berbuat dosa terus, ngotorin bait suci terus. Bahkan di zaman dulu itu se-powerful itu, berarti kan ada kuasa yang powerful, sangat powerful di dalam diri kita yang kita mungkin gak sadari itu. Jadi mungkin pelajaran kemah suci ini penting banget ya Pak Pendeta, kita belajar lagi supaya kita boleh tahu kuasa yang di dalam diri kita ini bukan kuasa yang main-main, kuasa yang besar, kuasa yang harus kita lakukan untuk
membantu orang-orang juga tahu ada kuasa loh ternyata di diri kamu, di setiap manusia itu ada kuasa yang besar. Jadi mungkin kita nggak boleh melewatkan semua firman-firman lagi yang dari sekarang ya. Kalau misalnya ada termuncul jangan lakuin ini, udah jangan gitu, karena itu pasti kuasa itu memunculkan itu dari dalam diri kita. Oke, aku sangat menikmati pelajaran pekan ini dan hopefully juga teman-teman Inverse menikmatinya. Kalau begitu, kita sudah tiba pada penghujung diskusi. Silakan seluruh panelis memberikan satu closing statement. Ya, jadi teman-teman orang muda, penekanan khusus bagi kita secara pribadi nih ya. Bangunlah rumah Tuhan secara pribadi dalam hidup kita masing-masing, di mana kita dapat terhubung dengan Tuhan melalui waktu-waktu yang khusus, melalui waktu-waktu yang spesial, tidak terburu-buru sama seperti orang Israel zaman dulu, pagi petang mereka beribadah, terhubung dengan Tuhan, maka tidak beda dengan sekarang. Secara pribadi kita perlu membangun rumah Tuhan, dalam persekutuan jemaat kita juga perlu membangun rumah Tuhan secara bersama-sama. Ya, ini sebagai pengingat juga bahwa memang kasih karunia itu unlimited. Tapi jangan kita terbiasa melanggar karena kita menganggap kasih karunia akan menyelamatkan kita. Kita harus ingat bahwa Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasa melakukan hal baik, maka kita akan terbiasa juga ingat Tuhan. Kita tahu bahwa tubuh kita ini ada roh yang dari Tuhan. Dan kita tahu dalam firman-Nya bahwa tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Mari kita menjaga kekudusan bait suci Tuhan seperti bagaimana yang kita lihat dalam pelajaran kita di masa-masa zaman bangsa Israel. Begitu kudusnya dan begitu murninya bait suci itu harus dijaga. Begitu juga dengan diri kita. Amin. Baik, Gary boleh tutup di dalam doa. Baik, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa, karena pada saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Di sini kami mengingatkan lagi bagaimana kami harus menjaga kesucian rumah-Mu ya Bapa, dan juga bagaimana kami mengasihi sesama kami agar merasakan hadirat-Mu di dalam gereja. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis, terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama dengan kami pada episode kali ini. Kiranya kita boleh mengerti bahwa Tuhan tidak hanya ingin menjadi Allah di surga, tapi Ia ingin diam di tengah-tengah kita. Biarlah minggu ini kita boleh mengundang Dia untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. In the verse.